7 tempat wisata gratis di Singapura yang wajib dikunjungi. Yang pertama, Merlion Park. Rasanya nggak sah sih kalau kita datang ke Singapura tapi nggak singgah ke Merlion Park. Oke, Merlion Park ini adalah salah satu ikon kota Singapura yang wajib kita kunjungi kalau kita datang ke Singapura. Jadi kalau kita udah foto nih di depan patung Merlion Park, orang tuh udah pada tahu bahwasanya kita di Singapura. Nah, patung ini sendiri adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Maknanya itu sebenarnya kepala singa itu mungkin menandakan bahwasanya ini adalah kota singa, pemimpin lah ya, kota pemimpin. Dan juga badannya itu badan ikan yang menandakan bahwasanya mereka berangkat dari kesederhanaan nelayan. Jadi mungkin dulu pada zaman dulu itu penduduk di sini mayoritas berpenghasilan dan bermata pencaharian sebagai nelayan. Makanya dibentuklah patungnya itu kepala singa dan berbadan ikan. Patung ini dirancang oleh Mr. Fraser Brunner pada tahun 1964. Yang kedua, Jewel Changi Airport. Meskipun tergolong destinasi wisata yang baru, tapi Jewel ini memang benar-benar menawarkan keindahan yang luar biasa di Singapura. Terlebih dia menjadi air terjun indoor yang tertinggi di dunia. Makanya walaupun baru yang dibangun pada tahun 2019, destinasi ini menjadi destinasi favorit bagi pelancong yang datang ke Singapura. Nuansanya itu ada air terjun indoor yang menyatu dalam satu area, kemudian dikelilingi oleh hutan. Hutannya ini sendiri terdapat ribuan jenis tanaman yang berasal dari berbagai belahan dunia. Luar biasa sih ya. Untuk bisa mencapai Jewel Changi Airport ini sebenarnya nggak gitu sulit sih. Kalau kita dari kota Singapura mau ke Changi Airport atau ke Jewel ini, tinggal naik MRT aja, nanti cari jurusan atau arah ke Changi Airport. Kemudian turun di terminal, di terminal Changi Airport, cari aja tulisan Jewel. Bakal ada kok, pasti ada penunjuk arah ke arah Jewel. Ikutin aja sampai nanti tiba di air terjun Jewel. Kalau kita naik pesawat, kalaupun kita turun di terminal 3 atau 2, nanti naik Skytrain aja menuju terminal 1, kemudian cari aja di mana Jewel Changi Airport. Atau kalau mau lebih lengkapnya nih, kita cantumin ya caranya untuk mencapai Jewel Changi Airport di link di atas ini ya. Yang ketiga, Garden by the Bay. Nggak cuma tempat wisata di siang hari, Singapura tentu menyajikan dan menawarkan destinasi wisata yang luar biasa di malam hari juga. Nama tempatnya ini adalah Garden by the Bay. Lokasinya itu ada di tepat depan gedung Marina Bay, yang gedungnya itu ada tiga berjejer, di atasnya ada semacam kapal. Nah, di depannya itu ada Garden by the Bay. Garden by the Bay ini adalah dibentuk semacam pohon ya, pohon dari beberapa tempat, kemudian ada jembatan yang melintasi di atasnya, di antar pohon, dan kemudian di malam hari itu akan ada disajikan semacam tarian. Tariannya itu, jadi pohon buatan ini nanti dipasang lampu, dan lampunya itu semacam menari mengikuti musik yang diputar oleh mereka. Untuk mencapai sini juga nggak gitu sulit sih. Kalau kalian dari daerah yang cukup jauh, kalian cukup naik MRT, nanti turunnya di stasiun Bayfront namanya. Dari Bayfront itu bisa jalan kaki ke Garden by the Bay. Untuk video lebih lengkapnya mengenai Garden by the Bay ini, kita cantumin linknya di atas ya. Kalian bisa klik di atas, nanti akan muncul video yang lebih detail mengenai Garden by the Bay.
Yang keempat, Sentosa Island. Sentosa Island merupakan salah satu pulau yang memang dirancang khusus untuk atraksi dan permainan untuk para wisatawan. Nah, termasuk salah satunya adalah Universal Studio. Kalau kita mau ke Universal Studio itu berada di Pulau Sentosa. Menurut sejarahnya sih, Pulau Sentosa ini adalah pulau yang dulunya didudukin Inggris pada masa penjajahan Jepang. Jadi dinamakan Pulau Sentosa memang karena dianggap pulau ini adalah pulau penuh dengan kedamaian. Selain Universal Studio, ada banyak berbagai wahana, permainan, dan juga atraksi yang menarik. Beberapa di antaranya adalah SeaWorld, Sentosa Nature Discover, Mazam to South Singapore, dan masih banyak lagi. Sampai kasino pun ada di sana. Untuk bisa masuk ke sini ini gratis ya guys. Kita hanya perlu membayar train untuk menyeberang ke Pulau Sentosa. Tapi kalau kita mau masuk ke Universal Studio-nya, itu kita harus membayar kurang lebih sekitar Rp900.000. Dan itu beda lagi kalau kita mau masuk ke si akuariumnya. Untuk video lebih lengkapnya, kalian bisa lihat dan klik link di atas ya. Yang kelima, Arab Street. Meskipun menjadi kota yang sangat modern di kawasan Asia Tenggara, tapi Singapura juga cukup kental loh guys dengan etnisnya. Jadi Singapura itu sebenarnya terdiri dari berbagai suku yang merupakan pendatang dan mendiami daerah Singapura. Nah, Arab Street ini sendiri adalah nama salah satu kampung yang berada di Kampung Glam. Kampung Glam ini adalah kampung Arab yang merupakan kawasan dari Sultan. Nah, Masjid Sultan ini juga terkenal yang masih satu area dengan Arab Street. Oh iya, ada juga namanya Haji Lane. Haji Lane ini satu lorong yang cukup estetik dan terkenal ya guys. Jadi kalau kalian ke Arab Street itu di sebelahnya ada Haji Lane. Haji Lane itu kalau kita foto ada banyak grafiti Arab yang sangat eksotis kalau kita foto di lorong tersebut. Nah, gimana guys? Penasaran nggak? Kalau kalian mau lihat lebih detail mengenai Arab Street, kalian boleh klik link di atas ini ya. Yang keenam, Bugis Street. Masih dengan wisata etnisnya, Singapura menawarkan wisata etnis yang merupakan etnis Bugis. Namanya adalah Bugis Street. Jadi memang pada zaman dahulu itu ada suku Bugis yang merantau ke Singapura. Atau mungkin kalau kita tahu sejarah Indonesia itu, masyarakat Bugis adalah masyarakat yang memang pelaut yang suka melaut berkeliling dunia, berkeliling Nusantara. Makanya sampai di Singapura pun yang notabene-nya adalah tempat transit para pelaut atau tempat transit kapal-kapal. Makanya banyak orang-orang Bugis yang singgah ke situ kemudian menetap dan membuat satu perkampungan tersendiri. Jadilah mereka membuat satu kampung dan membuat namanya Bugis Street. Nah, di Bugis Street ini menawarkan beberapa tempat shopping yang murah meriah. Jadi kalau kalian mau cari tempat wisata yang murah dan cukup lengkap, kalian bisa datang ke Bugis Street. Lokasinya itu sendiri ada di sebelah Arab Street atau di sebelah barat dari Masjid Sultan. Itu nggak jauh kok dari Masjid Sultan, bisa jalan kaki juga. Untuk lebih lengkapnya kita cantumin linknya di atas ya. Yang ketujuh, Orchard Road. Masih seputaran tempat shopping yang ada di Singapura. Kali ini rekomendasi tempat wisata yaitu tempat shopping di Singapura adalah Orchard Road. Tapi untuk Orchard Road ini sendiri mungkin kelasnya itu masuk kelas menengah ke atas ya, sampai kelas atas. Karena barang-barang yang dijual di area ini adalah barang branded
yang memang terkenal di kalangan papan atas. Jadi ya kelasnya juta-juta lah ya kalau kita bisa bilang. Beda dengan Bugis Street tadi, kalau Bugis Street lebih kepada brand-brand menengah sampai ke bawah yang memang kita harga-harganya itu lebih terjangkau di sana. Kalau di Orchard Road memang terkenal dengan brand dan juga tempatnya itu sangat mewah dengan gedung-gedung pencakar langit di sekitarnya. Jadi kalau mau shopping dan punya duit lebih, bolehlah shopping di Orchard Road dan datang ke sini. Itu tadi adalah 7 rekomendasi tempat wisata gratis yang ada di Singapura yang wajib kita kunjungi kalau kita datang ke Singapura. Jangan lupa di like dan subscribe agar kami makin semangat untuk membuat video-video kami selanjutnya. Bye-bye.